Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu masih tetap di channel Transformasi Pendidikan ya. Kali ini kita akan mengabulkan permintaan para guru ya terkait dengan perbedaan antara beberapa istilah terkait dengan pembelajaran ya. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, yang kedua ada strategi pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima adalah teknik pembelajaran, dan yang keenam adalah taktik pembelajaran Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali para guru yang meminta untuk saya menjelaskan ini terkait dengan kata-kata kuncinya supaya lebih terang lagi ya perbedaan di antara keenamnya, supaya Bapak dan Ibu paham ya dan dapat memaknainya. Meskipun ada beberapa pembahasan di Google yang mungkin sulit dipahami oleh para guru ya. Saya berusaha untuk memunculkan sesuatu yang menjadi pembeda utamanya ya, sehingga menjadi kata kunci dari keenam istilah dalam pembelajaran ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran atau approach ya. Pendekatan pembelajaran itu merupakan ideal ya, merupakan cita-cita, merupakan hal-hal yang sifatnya filosofis ya, kemudian merupakan sudut pandang ya. Jadi ketika seseorang ya diantaranya guru ataupun siswa memandang bahwa pembelajaran ke depan ini yang diharapkan itu, yang dicita-citakan adalah pembelajaran yang nantinya bisa mengaitkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan itu dibawa ke pengalaman belajar siswa ya. Sehingga muncullah pendekatan yang disebut dengan pendekatan kontekstual. Salah satu penciri dari pendekatan ini, di mana pendekatan ini merupakan payung dari semuanya ya. Karena merupakan payung dari semuanya dan kajiannya adalah filosofis ya, dari kajian beberapa pakar yang membahasnya ya, seperti pendekatan matematika realistik dari Freudenthal gitu ya. Karena itu payungnya di sana. Kemudian ada juga pendekatan kooperatif, kemudian pendekatan quantum teaching and learning dari Bobby De Potter ya. Itu merupakan pendekatan-pendekatan dan penciri utamanya selalu menghasilkan prinsip Bapak dan Ibu. Contoh pendekatan kontekstual menghasilkan prinsip ya 7 dari Sagala itu ya. Refleksi, penilaian otentik, pemodelan ya, masyarakat belajar, kemudian konstruktivisme, inquiry, kemudian bertanya ya. Itu ada 7 prinsip dalam pendekatan kontekstual dari dari pendekatan kontekstual ini. Kemudian ada 4 prinsip dari pendekatan matematika realistik yang khas di matematik. Di antaranya ada progressive mathematization, kemudian didactical phenomenology ya, kemudian self-developed model, kemudian guided inquiry atau guided reinvention. Itu 4 prinsip dalam pendekatan matematika realistik ya. Jadi pendekatan ini ciri utamanya selalu menghasilkan prinsip. Jadi kalau ada prinsip ya, berarti ini pendekatan. Nah, adapun prinsip ini adalah terkait dengan dasar-dasar yang harus dipegang oleh guru ya atau oleh pembelajar ini supaya pembelajaran ini benar-benar menerapkan pendekatan tadi gitu ya. Jadi kalau keluar dari prinsip ini berarti kita tidak menerapkan pendekatan tadi. Jadi salah satu ciri bahwa pembelajaran ini menerapkan satu pendekatan tadi, bahwa semua prinsip ini dilaksanakan dalam pembelajaran. Berkurang satu prinsip ya, maka akan berkurang porsi bahwa pendekatan tadi benar-benar pendekatan yang dimaksud begitu. Misalkan ada pendekatan matematika realistik ada 4 prinsip, tapi yang dilaksanakan baru 3, berarti 75% guru bersama siswa itu baru melaksanakan pendekatan matematika realistik. Dengan demikian maka harapannya semua prinsip yang diturunkan dari pendekatan tadi ya benar-benar harus dilaksanakan supaya 100% itu benar-benar pendekatan yang dimaksud ya Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian yang kedua selanjutnya dari pendekatan ini Bapak dan Ibu, biasanya seorang ahli atau seorang ilmuwan ya itu mengkaji ya berdasarkan risetnya sehingga membuat sebuah model. Nah model pembelajaran ini biasanya sudah ada kajian ilmiahnya, sudah ada penemunya dan dikaji secara ilmiah. Menghasilkan yang paling utama pencirinya dari model tadi adalah sintaks. Sintaks ini berupa bungkus dari langkah. Jadi tolong bedakan antara langkah dengan sintaks. Kalau sintak itu bungkusnya dari langkah. Jadi dari sintak ini, dari satu sintak bisa menghasilkan langkah-langkah berikutnya itu ya yang dibungkus oleh sintaks tadi ya. Misalkan dalam model pembelajaran berbasis masalah ada problem orientation. Nah dalam sintak problem orientation itu terdiri dari beberapa langkah lagi. Jadi sintaks akan membungkus langkah ya. Dan pelaksanaan pembelajarannya harus sesuai dengan sintaks dari awal sampai akhir sebagai penciri sebuah model. Jadi ciri model yang pertama ada sintaks, yang kedua telah dikaji secara ilmiah dan ada penemunya. Contoh misalkan model tandur ya. Model tandur itu tumbukan alami namanya demonstrasikan ulangi rayakan dari Bobby De Potter. Berarti dia diturunkan dari pendekatan quantum teaching and learning ya. Jadi selalu model ini diturunkan dari payungnya pendekatan.
Kemudian ada model jigsaw stud diturunkan dari pendekatan kooperatif ya. Sehingga prinsip-prinsipnya harus juga muncul ya. Di antaranya kalau pendekatan kooperatif ada beberapa prinsip ya. Misalkan pengelompokan yang heterogen, kemudian penghargaan kelompok, tanggung jawab individu, positif interdependensi, itu merupakan prinsip-prinsip dalam pendekatan kooperatif yang menghasilkan nanti model-model kooperatif dengan tipenya. Ada model kooperatif tipe jigsaw, model kooperatif tipe stud yang ada sintaksnya juga telah dikaji secara ilmiah dan ada penemunya. Selain itu nanti ada prinsip reaksi sistem sosial yang menjadi penciri sebuah model. Nah, kemudian selanjutnya ada juga strategi ya. Beda dengan model, kalau model punya sintaks, kalau strategi punya langkah. Tetapi langkah ini karena strategi ini is a plan to do something, jadi masih bersifat rencana. Dan di dalamnya langkah-langkah ini untuk mencapai tujuan. Misalkan guru sudah membuat tujuan pembelajaran di dalam RPP-nya. Nah, untuk mencapai satu tujuan tadi itu ada step-stepnya. Jadi step yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga sehingga tujuan yang pertama tercapai. Nah, ini yang disebut dengan strategi ya. Kemudian ada lagi tujuan yang kedua. Ini juga ada langkah-langkahnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3 untuk mencapai tujuan yang ada di RPP tujuan yang kedua. Nah, dengan demikian, langkah-langkah yang disusun dan dipikirkan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran supaya setiap tujuan yang direncanakan itu tercapai, itu yang disebut dengan strategi pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Jadi setiap guru bebas ya untuk menyusun strategi ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ditulis di RPP itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode ya. Method is a way to do something. Jadi cara menyampaikan materi ya. Jadi kalau metode itu biasanya ada dalam strategi, ada dalam model ya. Karena lebih implementatif metode pembelajaran ini. Bahkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang wajib dituliskan di RPP adalah metode pembelajaran. Karena metode ini is a way to do something. Jadi cara untuk melakukan sesuatu ya. Di antaranya ada metode diskusi ya. Jadi bagaimana dengan diskusi materi sampai ke benak siswa ya. Jadi diskusi disebut metode karena terkait dengan tersampaikannya materi ke dalam benak siswa. Kemudian presentasi disebut metode. Kenapa? Karena dengan presentasi si presenter menyampaikan materi dan yang mendengarkannya mendapat sesuatu ya. Sehingga terkait dengan tersampaikannya materi tadi maka presentasi disebut sebagai metode ya. Kemudian ada juga ceramah. Ceramah disebut metode karena apa? Karena dengan ceramah guru dapat menyampaikan materi kepada siswa dan siswa menerimanya. Jadi ceramah disebut metode. Nah, metode ini terkait dengan tersampaikannya materi yang sedang dipelajari kepada siswa. Jadi a way to do something. Kemudian lebih kecil lagi dari metode namanya teknik Bapak dan Ibu ya. Nah, teknik ini adalah cara melakukan metode tadi. Jadi kalau metodenya presentasi, kira-kira tekniknya mau seperti apa gitu ya. Jadi kalau metodenya presentasi ya udah tekniknya misalkan klasikal. Satu orang presentasi, kemudian siswa yang lain mengamatinya. Kemudian bertanya menanggapinya. Kemudian ada juga presentasi pada kelompok. Jadi kalau ada 5 kelompok berarti ada 5 presenter mempresentasikan pada anggota kelompoknya. Nah itu jadi teknik ini merupakan cara melaksanakan metode tadi. Dan lebih kecil dari metode. Sehingga di dalam RPP jarang ditulis itu saking kecilnya. Dan yang terakhir adalah taktik Bapak dan Ibu. Taktik ini terkait dengan gaya mengajar guru Bapak dan Ibu. Dan ini individual. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang sangat bagus ya. Tergantung kebutuhan dan tergantung gayanya ya. Jadi ada di sore hari misalkan ketika pembelajaran atau di siang hari ya. Ketika pembelajaran sudah mulai melelahkan siswa, maka guru memberikan humor-humor ya. Artinya guru lebih humoris dibanding pagi hari. Nah, ini yang disebut dengan taktik pembelajaran yang tentunya sangat melekat ke gaya mengajar individual dari guru tadi ya. Jadi kalau di siang hari kemudian siswa mulai lelah belajar, maka guru menampilkan humor tadi untuk dimunculkan. Tapi kalau gurunya humoris ya, untuk memotivasi siswa. Tapi kalau gurunya tidak bisa humor ya, mendingan dihindari ya. Tetap karismatik kalau misalkan gaya mengajarnya karismatik, tapi bagaimana dengan karismanya di siang hari siswa lebih semangat untuk belajar. Jadi sekali lagi tidak ada gaya mengajar yang paling bagus ya. Semuanya bagus karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gaya guru dalam mengajar karena setiap diri adalah guru tadi ya. Nah, tetapi bagaimana gaya mengajar ini dilaksanakan oleh guru dan tetap membuat siswa senang gitu ya. Kalau gurunya humoris, bagaimana dengan humornya siswa senang. Kalau gurunya karismatik, bagaimana dengan karismanya ini siswa senang dalam belajar. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Kalau gurunya melankolis, maka dengan melankolisnya bagaimana siswa senang dalam belajar gitu ya. Jadi sekali lagi taktik ini terkait dengan gaya mengajar guru. Itulah 6 hal yang menjadi kata kunci yang mudah-mudahan bisa dibedakan oleh guru mulai hari ini ya, mendapat pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat sehingga dapat membedakan apa itu pendekatan ya, model, strategi, metode, teknik dan taktik. Tetap di channel Transformasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.